macam. Maksudnya apa? Bisa Anda masih bersama kami dalam diskusi SOS Bansos. Masih ada Pak Ganjar, Pak Imam, dan Pak Agus Pembagio. Dan Pak Muhajir, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, mendadak dipanggil Bapak Presiden. Jadi, Bapak bertiga narasumber kita. Nah, menarik sekali, ini besok puasa ya, dan kemudian Ramadan. Nah, ini pertanyaan kami adalah, bagaimana Jawa Tengah berlakukan saja PSBB juga, seperti Jabodetabek kan udah PSBB. Nah, kan bagaimanapun juga, kunci untuk menyelesaikan COVID-19 adalah memutus rantai penyebaran. Kalau masyarakat atau pemerintahnya juga masih melihat bahwa ini belum terlalu serius, saya pikir ini kita bisa sampai Desember. Bagaimana Pak Ganjar? PSBB langsung Jawa semua aja, dari ujung ke ujung, termasuk Jawa Tengah. Jawa Timur udah banyak itu. Iya, ini banyak orang kok pengen PSBB. Saya tahunya dulu PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Saya tahu. Nggak gini-gini Mas, ini sudah banyak pengusaha juga bicara sama saya. Pak Ganjar jangan PSBB dong. Lihat tuh Jakarta. Lihat kita prakteknya. Bagaimana sulitnya hidup. Kekhawatiran mereka satu aja. Kalau kemudian ada ekses kriminalnya dan kemudian itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini ada pesan dari pengusaha. Kemarin malam kita rapat. Saya kumpulkan TNI, Polri, terus kemudian kan di Semarang, Wali Kota, beserta Forkompimdanya. Yuk kita buat senario yuk. Semarang ini sudah merah ini. Kalau kita tidak buat PSBB, ini bahaya. Tapi kalau PSBB-nya kemarin masih ada pasar Cipulir yang ramainya seperti itu, maka kita belajar dari sana. Kalau kita lihat di Bogor juga seperti itu, maka kita belajar dari sana. Maka begitu kita mengatakan PSBB, maka pada saat itu seluruh risiko akan terjadi. Nah saya bilang begini, terus gimana Pak Gubernur? Kita aja buat sebuah ketentuan, aturan yang naik, serasa PSBB, tapi tidak usah PSBB. Apa? Pasarnya ditata. Hari ini, jam ini masih ada rapat, seluruh pengusaha-pengusaha, pabrik-pabrik, dan kawasan industri, kita minta untuk memberikan contoh. Anda tidak akan saya PSBB, tapi saya minta ketentuan ini diikuti. Jarak, masker, cara duduk yang ada di pabrik yang mereka padat karya. Kita coba tiru model Taipei. Di Taipei kemudian itu terjadi tanpa adanya lockdown dan mereka bisa berjalan. Nah, ternyata problemnya memang satu, soal disiplin. Kalau kemudian dalam waktu 1 minggu ini, apalagi di dalam Ramadan pertama itu bisa kita terapkan, mungkin kita tidak perlu PSBB. Tapi seandainya kemudian itu tidak berhasil, tinggal 1 step lagi langsung PSBB. Sehingga semua data yang tadi disampaikan dalam diskusi kita di awal, saya minta untuk dihitung betul sehingga bisa ngerti. Hari ini adalah PSBB pertama, hari pertama di Kota Tegal. Hari ini. Hari ini komplainnya sudah langsung merebak luar biasa. Tapi saya mencoba membantu Wali Kota Tegal untuk saya sampaikan pada masyarakat, ini baru hari pertama. Ini baru hari pertama. Maka Anda lagi terkejut. Nah besok-besok Anda pasti akan melakukan fitting, menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Maka saya minta pada Wali Kota, ini saya ngomong sama masyarakat, ke Wali Kota saya sampaikan, Anda sudah dengarkan komplain-komplain ini, itulah yang harus ditata. Itulah yang harus ditata. Maka saya timpa lagi dengan Joko Tonggo atau menjaga tetangga ini, cepat ini segera digerakkan agar mereka nanti beres. Pertanyaan mereka hanya satu kok, makan saya bagaimana? Maka yang pertama adalah logistik. Sekali lagi, yang pertama adalah logistik. Maka social capital tadi yang Mas Imam sampaikan, ini sebenarnya mesti digerakkan. Ada rasa malu, rasa tidak enak, rasa pekewo, rasa kemanusiaan, rasa ingin menolong. Jadi sebenarnya kondisinya seperti itu. Kalau kita mau PSBB semua berat, semua pulang, tidak boleh bekerja, kita sudah hitung ekonominya. Mari bareng-bareng. Mari bareng-bareng. Bagaimana Pak Agus melihat Pak? Iya, Pak Agus, memang ini kan ya kalau PSBB menurut kami kalau tidak dilaksanakan serentak itu seperti orang dia nanam di sini kemudian pindah ke sini, ya penyakitnya bisa mutar juga. Tanam, panen sekali, tanahnya dikeringkan kena matahari, nah itu baru. Kalau ini kan susah kita, siklus jadinya.
Ya, ya memang kan saya kan percaya mazhab karantina sebetulnya, tetapi kan tidak diambil itu, ya sudah diambil social distinction. Social distinction itu lemah sekali karena tidak ada sanksinya, tidak pengawasannya juga. Dia dilepas saja, cuma dihimbau terus, dihimbau. Lalu naik ke PSBB. Kembali, kalau PSBB itu tidak ada sanksi, nah sanksinya kan tidak dibuat nih dengan baik, masih pakai yang di Undang-Undang 6 tahun 2018, pasal 1993 yang sampai 1 juta. Terlalu berat, jangan pakai itu. Ada di pasal 48, ada perintah pembuatan PP untuk sanksi administratif. Itu saja kalau mau dipakai. Gage saja di Jakarta, itu kan pakai sanksi 50.000. Nah ini bagaimana? Sekali lagi, tanpa sanksi susah. Kemudian juga regulasi yang dibuat juga tidak inline. Jadi banyak pengecualian-pengecualian. Jadilah seperti PSBB di Jakarta dan diikuti oleh Bodetabek. Pasar masih ramai, sedangkan di Vietnam pasar juga bisa tuh di kota-kota jauh gitu. Tetapi diawasi dengan keras karena dia komunis. Oke lah kita tidak, tapi approach yang dipakai Pak Gubernur Jawa Tengah harusnya bisa dipakai itu. Sehingga orang tidak usah dihimbau, tapi harus dengan detail, data lengkap, ada petugasnya yang mengawasi, tidak bisa dilepas. Orang Indonesia kalau dilepas, ya suka-suka dia. Diatur aja yang lawan, apalagi tidak diatur. Jadi sekali lagi, PSBB memang menurut evaluasi saya belum berhasil. Yang sekarang akan diperpanjang di DKI. Kalau memang Pak Ganjar punya model-model yang itu, yang saya lihat sudah bagus, ya kerjakan saja. Yang penting kan orang tidak berkumpul, tidak menjadi daerah merah, kemudian orang tetap bisa beraktivitas seperlunya, makan ditanggung oleh pemerintah. Yang saya katakan pemerintah jangan pelit tadi. Uangnya dari mana itu terserah pemerintah mencarinya. Kan konglomerat bisa dipegang untuk misalnya daerah banjir kanal, pemerintah bisa dipegang untuk daerah Kendal, pengusaha daerah Kendal, gitu-gitu kan bisa asal diajak ngomong. Ya. Ini yang saya pikir jauh lebih bagus. Anda memberi nilai berapa pada PSBB DKI tahap pertama? PSBB DKI sekarang paling 6 maksimum. 6 maksimum ya? Ya, karena banyak ini saya ke kantor lihat di jalan masih banyak orang duduk ngobrol minum es di pinggir jalan, gimana? Ya. Jadi Pak Imam, kalau mendengar penjelasan Pak Gub tadi bahwa yang penting itu bukan PSBB atau non-PSBB. Yang penting adalah rakyat disiplin, dia menggunakan APD, jaga jarak. Kalau itu bisa dilakukan, apalagi basisnya RT RW, semua orang jaga tetangga tadi, itu tanpa PSBB pun bisa. Bagaimana Pak Imam? Ya, sebelum saya mulai itu Mas Agus tangannya itu jangan bergerak-gerak ke depan kamera itu, jadi ngeblokir itu. Bukan, karena ada telepon masuk, jadi saya harus matikan kalau nggak terganggu. Iya, kita terganggu, lihat tangan lebih sekali. Dah. Nah, kembali ke diskusi. Jadi gini, saya mau membuat analogi, ya ini sekaligus mau mendukung Pak Ganjar nih supaya dia senang siang hari ini. Jadi bayangkan misalnya ada rembesan air beracun ya di tembok kita dari atas merembes ke bawah. Kita harus cegat itu. Itu kan intinya dari bagaimana kita mencegah supaya penularan COVID ini tidak kemana-mana. Jadi bagaimana penularan itu dipotong gitu kan. Nah itu memang ada memotongnya di dalam lingkup yang gede. Tapi juga bisa dilakukan dengan memperkuat komunitas by komunitas, block to block ini. Gerakan seperti kalau di Amerika itu dulu ada gerakan atau di Eropa ada yang namanya NIMBY movement, not in my backyard, gitu, kira-kira gitu. Tidak di pekarangan saya. Jangan sampai wabah itu menular di RT saya. Jangan sampai wabah itu menular di kampung saya. Nah, jadi itu block to block pertahanan komunitas. Nah, sehingga nanti komunitas yang satu sadar, ngikut yang lain, itu lama-lama merebak menjadi sebuah kekuatan dari bawah. Nah, yang sekarang terjadi kan langsung diborong dari misalnya kabupaten atau bahkan provinsi. Nah, di bawah nggak siap. Nah, jadi saya setuju dengan Mas Ganjar, tadi dia pakai jaga tangga segala macam, tapi mungkin dibesarkan lagi per kampung, per kelurahan, per nanti naik lagi menjadi per kecamatan.
Nah, sehingga nanti akan muncul kekuatan dari bawah dan mereka akan menyadari bahwa kita harus mempertahankan daerah kita bersih dari kemungkinan orang kemungkinan orang itu akan menular yang masuk ke kampung. Di daerah yang Pak Ganjar di Klaten, saya tahu ada sebuah desa bernama Kadilangon. Lurahnya Pak Sukio itu namanya. Coba nanti ditelusuri itu. Dia sangat aktif dengan dengan warganya dan dia membuat itu tempat isolasi sendiri. Ada kemarin saya mendengar dia ada 28 warganya yang dari Jakarta, dia datang ke kampung langsung diisolasi dan dikasih makan sama warga di situ. Nah, jadi diperlakukan dengan cara yang baik ya, disediakan, tetapi intinya dia ini mau mempertahankan jangan sampai ada orang yang tertular atau terinfeksi masuk ke kampungnya. Saya membayangkan gerakan dari bawah seperti itu akan jauh lebih efektif, lebih dahsyat, dan tanggung jawabnya tidak hanya pada perangkat-perangkat birokrasi pemerintah, tetapi justru pada masyarakat di paling bawah. Setuju, itu yang kalau seandainya itu yang mau dikembangkan Mas Ganjar. Ya. Baik Pak Imam. Pak Gub, barangkali setengah menit merespons. Setuju. Tadi dapat dukungan dari Pak Agus, dari Pak Imam, bagus konsep dari Pak Gubernur. Mulai dari bawah, RT RW naik ke level kelurahan sebagai basis. Tapi jangan lama-lama, Mas. Itu kalau kelamaan keburu air yang rembes masuk kemana-mana. Jadi harus cepat sekali. Makanya kalau seandainya ada lurah, camat, terus kemudian champion-champion lokal dilibatkan, gerakan itu dari bawah ke atas. Luar biasa seandainya itu terjadi. Dan itu akan menjadi metode yang menurut saya belum pernah dilakukan dimanapun. Gitu. Ya, saya Kalau sama Imam harus cepat. Sampai ini ngomong cepat. Kita itu sampai saya udah petakan. Kalau seluruh Jawa Tengah per kabupaten kota yang belum merah cuma 1 Brebes, itu pun sudah kuning. Satu. Kalau saya kecilkan di level kecamatan, saya sudah punya datanya, ya. Itu yang merah masih ya lebih kecil, kuningnya sedang, terus kemudian lainnya hijau. Kalau sudah saya petakan sampai level desa dengan GIS, Mas Imam, itu hijaunya lebih banyak. Dan tadi teorinya Mas Imam betul. Maka rembesan itu kita kunci dengan Jogotongo. Hari ini pemanasannya sudah kita lakukan, dengan kawan-kawan Kades kita untuk meminta, saya minta untuk membuat tempat-tempat mengisolasi, mengkarantina. Gerakan ini sebenarnya gerakan awal agar mereka bisa responsif, bisa melihat kondisi, dan ketika ada orang berinteraksi dari luar, dia langsung mengerti dulu. Ini kita awal dulu. Yang kedua, terus kemudian kita ajak mereka untuk menghitung data tadi. Dari menghitung data akan dikasih duit dari Kementerian Desa, nah mulai konfliknya muncul. Wah, saya nggak bisa bagi Pak. Semua akhirnya lari kepada saya, karena saya ini disuruh menjadi pembina desa, pembina Kades, se-Indonesia. Maka saya sampaikan, dengan kekuatan ini saya sampaikan kepada mereka, Anda tidak akan mampu, jangan khawatir, pasti nggak mampu. Karena Anda tidak mampu, maka tolong dihitung. Kekurangannya Anda ini nanti akan minta pada 3 kelompok. 1, Anda bisa minta pada Bupati Wali Kota, atau kalau desa bupatinya. Yang kedua minta sama gubernur. Nah yang ketiga ini yang penting, ini adalah kekuatan lokal desa yang ada, yang Anda harus himpun. Persis seperti yang disampaikan Mas Imam. Harus cepat, ya ini sekarang sudah saya sampaikan. Tapi seberapa cepat nanti, varian-variannya sudah ada hipotesnya. Ini kalau kadesnya atau tidak ada tokoh masyarakat, jadi tokoh formal informalnya tidak dominan di sana, ini pasti akan ada lelet. Nah, itu tadi sumber yang diminta, tadi ada apa? Ada kabupaten, ada gubernur, ada apa lagi satunya? Mas? Komunitas yang ada di masyarakat. Apa? Dari komunitas yang ada di masyarakat, ini kekuatan lokalnya. Kekuatan lokal itu saya katakan tadi itu, umpama lumbung desa, lalu kekuatan yang lain daripada filantrop desa, atau barangkali mereka yang sudah punya lokalitas yang mereka miliki. Sebenarnya ini yang dikatakan tadi lah, social capital yang bisa kita kembangkan. Bahkan itu jangan-jangan itu yang lebih cepat, Mas, kalau itu yang dibangkitkan gitu, daripada pemerintah yang penuh dengan birokrasi, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur Ganjar Pranowo.
Pak Imam Prasojo, Pak Agus Pambagio, terima kasih sudah hadir dalam diskusi SOS Bansos di Berita Satu TV. Terima kasih. Pemirsa, inilah diskusi kita. Saya kembali ke studio Rolando. Ya baik, terima kasih Pak Primus. Dan pemirsa, demikian tadi spesial dialog tentang SOS Bansos. Jawa Tengah menjadi pilot project untuk program Bansos. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan Pemprov Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak. Masyarakat paling miskin tetap menjadi prioritas distribusi Bansos. Sementara itu, evaluasi terhadap program PSBB menjadi pekerjaan rumah lanjutan. Pada prinsipnya, semua kalangan harus dilibatkan untuk bekerja sama memberantas COVID-19. Dan pemirsa, demikianlah spesial dialog hari ini. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.